Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Sagita dengan NIM 30353, Vanessa dengan NIM 30334, Hanifan dengan NIM 30374, dan Ayu Pascal dengan NIM 30393. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penghapusan pidana, dimulai dari pengertian, lalu alasan dalam di luar KUHP, dan juga penjelasan tentang tindak pidana itu sendiri. Pertama-tama kami akan membahas mengenai pengertian tindak pidana. Mulyatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Dan perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Berikutnya adalah pengertian alasan penghapusan pidana. Menurut H.M. Rashid Ariman dan Fahmi Ragib, alasan penghapusan pidana adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana pada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sekarang kita akan memasuki materi penghapusan pidana dalam KUHP. Penghapusan pidana dalam KUHP terdapat dua alasan. Alasan pertama yaitu alasan pembenar. Alasannya menghapuskan sifat melawan hukum yang perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Di sini terdapat yang pertama daya paksa pada pasal 48 KUHP, lalu yang kedua pembelaan terpaksa pada pasal 49 ayat 1 KUHP, lalu yang ketiga sebab menjalankan perintah undang-undang pada pasal 50 KUHP, dan yang keempat sebab menjalankan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Poin pertama yaitu daya paksa berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Di sini terdapat tiga jenis daya paksa, yaitu pertama daya paksa absolut, relatif, dan keadaan darurat. Poin kedua yaitu pembelaan terpaksa. Berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Di sini terdapat dua jenis, yaitu harus ada serangan dan ada pembelaan. Pada jenis harus ada serangan terdapat tiga jenis kembali, yaitu yang pertama seketika atau tiba-tiba, lalu yang kedua mengancam secara langsung, dan yang ketiga melawan hak. Pada jenis ada pembelaan, yang pertama terdapat ada mendesak, yang kedua keseimbangan antara dilanggar dan dibela, dan yang ketiga kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, dan harta. Poin ketiga yaitu menjalankan perintah undang-undang. Berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum. Di sini, peraturan perundang-undangan itu meliputi setiap peraturan yang terdapat di dalam suatu undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Peraturan hukum di sini ialah segala peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berhak menetapkan peraturan di dalam batas wewenangnya. Poin keempat yaitu menjalankan perintah jabatan yang sah. Berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum. Di sini adanya hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang berdasarkan hukum publik, lalu kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut, dan yang terakhir, perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan dalam penghapusan pidana dalam KUHP yang kedua yaitu ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana. Yang pertama, terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab pada pasal 44 KUHP, lalu yang kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pasal 49 ayat 2 KUHP, dan yang ketiga, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Poin pertama yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab berbunyi, barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum. Hal ini disebabkan karena yang pertama, keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindaknya. Lalu yang kedua, tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindaknya. Lalu yang ketiga, tidak dapat menginsafi bahwa sikap tindak itu terlarang. Poin kedua yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Berbunyi, melampaui batas pertahanan sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Pelampauan batas akan terjadi apabila yang pertama, serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Lalu yang kedua, tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan diserang kembali.
Penjelasan poin ketiga yaitu menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang. Berbunyi, perintah jabatan diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi. Hal ini dijelaskan kembali. Yang pertama, jika perintah yang pada kenyataannya tidak sah itu dikiranya perintah yang sah atau secara patut ia mengira bahwa perintah itu adalah sah. Lalu yang kedua, perintah itu harus terletak dalam lingkungan kekuasaan orang yang diperintah. Alasan dihapusnya pidana di luar KUHP. Yang pertama, ada yang namanya alasan pembenar di luar KUHP. Yang pertama itu ada hal mendidik orang tua atau disebut juga dengan tutelage. Dalam mendidik anak atau murid, kadangkala guru atau orang tua itu melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, dan hal tersebut akan dibenarkan karena perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu yang bermaksud untuk mendidik demi kepentingan individu atau murid tersebut. Yang kedua, ada hak jabatan pekerjaan atau disebut juga dengan beroepsrecht. Dalam pelaksanaannya, dokter bukan berniat untuk menganiaya atau melakukan tindak pidana, dan tindakan tersebut akan dibenarkan jika bertujuan untuk mengobati atau bukan melakukan penganiayaan. Yang ketiga, izin dari orang yang dirugikan atau consent of the victim. Perbuatan yang melanggar hukum akan dihilangkan jika pelanggar mendapat izin dari pihak yang dirugikan bahwa dapat dibebaskan. Yang keempat, ada mewakili urusan orang lain atau zaak warneming, di mana pelanggaran peraturan hukum dapat diwakili oleh orang lain dengan tujuan melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. Dan yang kelima, ada tidak adanya sifat melawan hukum material. Alasan pembenar ini berkembang pesat dalam hukum pidana, baik melalui doktrin maupun jurisprudensi. Selanjutnya, ada alasan pemaaf di luar KUHP. Alasan pemaaf di luar KUHP ini ada dua. Yang pertama ini adalah alasan penghapusan pidana putuatif. Yang kedua adalah tidak adanya alasan sama sekali. Sekarang saya akan mulai dari asas. Asas-asas penghapusan pidana ada 3. Yang pertama ada asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas artinya ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Yang kedua ada asas proporsionalitas, yang artinya ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan. Yang ketiga ada asas culpa in causa, pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana dan masuk ke tindakan pidana. Apakah semua tindak pidana bisa dipidanakan? Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana karena pelaku yang terdakwa yang diajukan ke pengadilan telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan pada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku yang telah memenuhi perumusan di detik yang harus dipidana tapi tidak dipidana. MVT menyebutkan 2 alasan penghapusan pidana, yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri seseorang itu sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP yang isinya, menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum karena jiwanya dihinggapi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Alasan yang kedua adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu atau outwendig. Dalam hal ini, sebab seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak di luar pelaku. Hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP atau overmark, pasal 49 KUHP atau nodware, pasal 50 KUHP dan pasal 51 KUHP. Alasan penghapusan pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku atau pembuat orangnya sebagai subjek, dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan atau tingkah laku sebagai objeknya. Dalam hal inilah alasan penghapusan pidana itu dapat dibedakan antara tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat yang tidak dapat dipidananya perbuatan atau tindakannya. Seperti ada contoh kasus seperti berikut. Muhammad Irfan Bahri terlibat duel dengan 2 pembegal AS atau IY yang berinisial AS atau IY yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Namun duel itu dimenangkan oleh Irfan hingga akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia. Kasus Irfan tidak sampai diadili di pengadilan. Dirinya hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian hanya sebagai saksi. Sekian dari kami kelompok 9 dan terima kasih sudah mendengarkan.